Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Student Investment pada kali ini tanggal 10 Agustus 2021. Saya akan menyampaikan sekitar 32 saham pilihan. Baik, sebelum masuk ke materi, saya menyampaikan pesan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Rate tidak terima titip dana trading dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu ataupun komentar palsu di channel YouTube saya. Maksudnya ada komentar palsu juga di channel YouTube saya dan juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu yang namanya mirip-mirip dengan MS Trade seperti itu. Oke, teman-teman, perkiraan hari ini adalah ya sekitar 30 ya, 25 sampai 30 saham pilihan. Oke, sebelum masuk ke materi itu, kita akan sedikit melihat kondisi dari IHSG. Nah, teman-teman, setelah kemarin-kemarin IHSG-nya bagus sekali, naik dia di atas ya garis yang saya bikin ini ke teman-teman ya, yang saya bikin ini yaitu satu resistan area yang saya bikin ini dan berhasil naik dari situ, naik lagi dan naik lagi. Saya juga udah seneng nih, wah apakah ini bull session di akhir tahun akan datang lebih awal atau enggak seperti itu. Dan nyatanya ini teman-teman 3 hari ini secara sinyal untuk IHSG seperti ini. Jadi diawali adalah ketika ketika IHSG sampai di 6250 closingnya terus turun dan kemarin juga turun. Jadi kemarin itu dia bertahan di 100 retracementnya atau di sekitar support 6115 dan hari ini dia keluar dari satu uptrend price channel yang saya bikin, sempat turun lebih dalam melalui resistan candle di sekitar 6070 dan dia bahkan nyampe di 6040 di mana ini adalah 78,6 retracement teman-teman. Jadi ini support, dia sentuh support di 6030-an, 6040-an walaupun kemudian closingnya dia naik ya, diangkat naik ke atas resistan candle, ke atas support candle di 6073 dan hampir masuk lagi ke ini. Hampir masuk lagi ke uptrend price channel yang saya bikin. Nah, kira-kira kenapa sih untuk IHSG kali ini turun seperti ini ya? Saya juga sebenarnya tidak begitu banyak bisa mengikuti hari ini seperti kemarin, tapi kita coba lihat dulu kira-kira kenapa. Kita bisa melihat dari market cap dulu teman-teman di sini. Di sini adalah market cap. Ya, ini kalau ini foreign transaction ini adalah market cap atau saham-saham dengan kapitalisasi market terbesar. Kalau kita lihat memang turun banyak ya teman-teman, banyak yang turun terutama EMTK. Teman-teman lihat di sini nomor 10 dari market cap adalah EMTK turun 6,6%. Kemudian yang banyak juga Buka. Nah, Bukalapak market cap-nya juga tinggi teman-teman ya, langsung di posisi 12-an. Kayaknya kemarin di posisi 10 ya, kemarin kayaknya 11 ya. Turun 6 ya sekitar ARB ya, dia 7%-an. Terus kemudian ada BRPT teman-teman yang saya analisa kemarin juga turun. Nah, BRIS saham yang masih saya pegang juga turun cukup banyak. Terus kemudian juga kalau di sini ada di TBIG ada di turun juga 3, ya. Teman-teman seperti itu. Untuk BBC yang naik hanya BBCA, itu pun sedikit sekali. Jadi kondisi inilah yang membuat IHSG-nya juga turun seperti itu ya teman-teman. IHSG-nya juga turun. Oke, kita akan coba lihat lagi seperti ini sih untuk IHSG, tapi dia udah kembali lagi ke channel ya. Setidaknya dia udah dekat harganya ke channel yang saya bikin ini. Oke, anyway apapun yang terjadi dengan kondisi IHSG, kita tetap fokus ke saham-saham inceran kita ya. Oke, saya akan ambil list dulu teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini adalah ya sekitar 25 sampai 30 saham yang saya udah filter hari ini. Pertama yang mau saya analisa adalah ini adalah Ases Hardware. Hari ini dia naik kenceng sekali. Sebenarnya kemarin udah mulai bagus tandanya teman-teman. Cuman saya
ya boleh dibilang telat untuk menganalisa. Kenapa? Jadi di video-video saya sebelumnya sering saya sampaikan bahwa saham-saham yang saya sukai adalah saham yang naik tinggi terus dia terkoreksi, atau saham-saham yang turun dan dia mulai ada koreksi atau turun dan dia mulai ada reversal seperti ini. Kalau kita lihat ini sebenarnya untuk ases ini, ace hardware ini dia memang ada higher low. Ini adalah satu tanda yang bagus ya. Di dalam tren turun ini, teman-teman, tren turun yang saya ambil ini, yaitu dari swing high ini ke bawah ya, ini untuk ace hardware itu kemarin itu sudah ngetes di 23 retracement di 1350 dan bahkan pada pertama kali breakoutnya dia sudah sampai di 38. Nah, terus dia turun dan hari ini menurut saya ini tanpa ini ya, istilahnya tanpa bilang-bilang langsung dia breakout di 38 retracement 5061, which is ini sebenarnya udah terlalu kenceng menurut saya. Karena apa? Karena tidak memberi kesempatan hampir ya teman-teman yang nggak aware mungkin nggak memasukkannya ke watchlist, dan saya sendiri juga tidak ada memasukkan untuk watchlist di sini untuk ace hardware di filter yang mungkin masuk, tapi saya sendiri kan sedang tidak di depan komputer, di depan layar, sehingga tidak bisa catching atau menangkap pergerakan dari ace hardware ini. Jadi apa yang bisa saya sampaikan, sebenarnya dia ya pergerakannya kuat, namun demikian sudah lebih dari 50. Jadi untuk positioning saya mungkin pikir-pikir lagi apakah dia akan naik lagi ataukah koreksi lagi. Nah, kalau misalkan terkoreksi lagi, kita tinggal narik Fibonya kira-kira seperti ini ya. Saya kasih warna merah seperti ini ya teman-teman ya, saya kasih warna merah. Jadi perkiraannya ya kalau misalkan dia ada balik lagi ke 1400 cukup menarik seperti itu, 1400 sampai di sekitar 1380. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk ace hardware. Kenaikan hari ini udah sangat kenceng, jadi mungkin kita harus pikir-pikir dulu untuk langsung membeli. Jadi kita pasang Fibonacci seperti yang saya tarik di gambar ini yang warnanya merah. Oke teman-teman, berikutnya adalah BEX, Bank Pembangunan Daerah Banten ya. Itu kemarin sudah saya analisa cukup sering. Kenapa cukup sering dianalisa? Karena dia kecenderungan adalah higher baik low-nya maupun high-nya, dan nyatanya hari ini adalah seperti ini. Hari ini breakout ya, dari kisaran dia itu mantul dari sekitar 38. Jadi dalam tren naik kecil yang saya tarik di sini ya, dari tren yang saya tarik dari sini dia terkoreksi sampai 38, mantul ke 23 langsung tembus high-nya. Seperti yang biasa saya sampaikan bahwa kenaikan dan terkoreksi sampai 23 dan 38 mantul dari titik itu dan lanjut tembus high-nya, itu trennya masih sangat kuat ya. Sehingga untuk BEX juga secara tren dia kuat saat ini teman-teman ya. Secara tren dia saat ini kuat. Nah, kira-kira di berapa saja untuk BEX ini akan menjadikan resistan ataupun target? Kalau secara candle teman-teman bisa ngelihat di sini, ini jelas ada satu resistan. Oke, terus kemudian di sini juga ada lagi satu bisa kita tarik di sini ya, kisaran di sini adalah areanya ini. Jadi resistan berikutnya ada di 123 dan 134. Kalau untuk targetnya coba saya akan tarikkan dari Fibo yang terakhir aja di sini. Nah, di sini jadi targetnya ada di 131. Ini adalah bersamaan dengan atau berdekatan dengan area yang saya bikin di sini 131. Baru kemudian ada di 161 ya, teman-teman, 161. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk BEX, menarik ya pergerakannya. Baik teman-teman, berikutnya adalah Kios. Kios kemarin saya bahas ya teman-teman. Jadi satu saham yang naik kenceng atau turun kenceng dan naik kemudian koreksi ataupun turun terus kemudian reversal, itu adalah saham-saham yang pasti akan
menarik perhatian saya. Dan seperti ini untuk kios, dia dari 1862 sampai low-nya di 998. Dia berhasil menembus 1200 atau 23 retracement, kemudian di 38 retracement, which is ini bagus sekali teman-teman ya, bagus sekali karena saat ini dia masuk ke area confirm. Namun demikian kalau teman-teman beli sekarang ya udah terlalu tinggi. Pertanyaan saya adalah kemarin kemana pada saat saya analisa masih di area 0 sampai 23. Jadi ketika teman-teman mendapati suatu saham yang turning naik ke atas seperti ini, maka kalau memang teman-teman tertarik adalah besoknya langsung memasukkan itu ke watchlist dan memantau bid offernya. Kalau memang pergerakan makan kanannya di offernya, ya berarti bid offer di offernya yang di kanan ya, berarti memang market pelaku pasar buyernya tidak sabar untuk antri dan dia lebih baik makan kanan daripada nggak dapat barang seperti itu. Alhasil akhirnya pergerakan dari saham tersebut adalah berlari kencang. Kalau kita lihat average-nya masih di 1230, artinya banyak yang positioning di bawah teman-teman ya. 1230 ya, di sini ada banyak yang positioning di bawah, berarti setelahnya adalah istilahnya dikebut ini. Banyak yang megang harga bawah. Terus kemudian karena lari ke kanan ya banyak yang nyikat kanan di over seperti itu. Oke teman-teman, kalau BNGA, Bank Niaga, ini menurut saya nih seperti ini analisanya adalah dia kembali lagi ke uptrend price channel yang saya bikin. Jadi memang sempat overshoot tadi ya. Di 950 sempat overshoot di 950 ya, 950 terus kemudian dia kembali lagi ke channel, which is ini bagus ya, berarti dia mantul dan berada dari mantul dari supportnya seperti itu. Harganya sih menurut saya dia tepat sekali di 960, 970 ya, bener, itu adalah di 50 retracement. Jadi hampir ke 61, mantul dari 61, maka target pertama dia adalah di 38 retracement atau di 990 atau 1000 ya teman-teman, di 1000. Bagus untuk pergerakan dari BNGA. Oke teman-teman, berikutnya adalah friend. Ya, ini adalah friend. Dalam pergerakan naiknya, saya masih punya banyak teman-teman ya friend. Dia terkoreksi sampai 145 dan sudah 3 hari dites. Itu adalah retracement 38,2. Wajar sih teman-teman dalam tren naik ini terkoreksi sampai 145 atau 38,2. Hari besok adalah libur, jadi mungkin orang-orang juga agak males untuk positioning ya teman-teman. Kayak saya juga hari ini nggak banyak posisi. Kita lihat aja untuk hari besoknya lagi untuk pergerakan saham-saham ya. Sementara untuk friend masih oke, terkoreksi sampai 38 retracement. Oke teman-teman, untuk Telkom adalah seperti ini, dari swing low di bawah sampai atas. Dalam 4 hari ini dia terkoreksi sampai 50. Koreksi sampai 50 adalah wajar. Dan ini adalah doji, berarti butuh konfirmasi. Kalau yang kemarin udah ada doji kok keluar lagi doji, konfirmasinya harusnya dijawab mau turun atau mau naik. Tapi jawabannya ini masih ragukan lagi, masih berupa doji lagi. Berarti mesti harus ditunggu teman-teman ya. Masih harus ditunggu hari berikutnya besok seperti apa. Kalau kita lihat untuk Telkom sudah berada di area yang wajar untuk antri. Oke, setelah Telkom saya coba akan analisa Antam. Antam itu kalau kemarin Inco lebih dulu memberikan sinyal pembalikan. Makanya kemarin yang saya bahas adalah Inco dan Antam dan Tins tidak. Kenapa? Karena memang waktu kemarin Inco itu memberikan sinyal yang lebih baik. Namun kalau hari ini Antam juga memberikan sinyal teman-teman ya, ada reversal. Jadi saya analisa di sini adalah saya tarik dulu. Berarti saya analisanya dari sini kemarin ya. Kemarin tuh dari sini ke sini. Dalam tren turun ini dia sudah naik ke atas dan ketemu resistannya ya. Resistannya di sini dua blok ini menjadi resistan dan dia terkoreksi turun. Oke, kalau yang ini adalah Fibo untuk mencari target kenaikannya. Saya singkirkan dulu ke sini.
Saya sekarang akan mencari titik koreksinya dari. Oh ya, ini pasti juga udah koreksinya udah habis ya teman-teman. Jadi saya nggak perlu tarik nih. Ini kan koreksinya dia sudah sampai 3 ini. Ini teman-teman perhatikan ya. Dari swing low ini ya, pergerakannya ke sini ya. Dalam tren naik ini dia terkoreksi 23, 38, 50, 61, 78. Nah, 78 ya, dia sudah mantul. Dia ketemu di 78 retracement supportnya. Juga area sini, kebetulan ini juga area kumpulan candle. Terus dia mantul dari situ, sehingga untuk support itu ada di 2265 untuk Antam. Resistan ada di 2360 dan kemudian ada di 2430. 2430. Nah, kalau kita lihat nih, kenaikannya saat ini saja, kan dia udah reversal tuh gitu loh. Kalau misalkan kita lihat nih, kenaikannya dari sini saja, dia baru nyampe 23. Jadi masih belum, kenaikan dari Antam ini masih belum banyak. Jadi kalau teman-teman mau positioning, ini cukup menarik ya. Dari 0 sampai 23, kalau yang hari ini sudah posisi buy di Antam tuh bagus, karena Antam sendiri harganya sudah hampir ke 2350, di mana itu 2360 itu adalah resistan. Supportnya jelas ada di bawah di 2250. Oke, teman-teman, ini adalah untuk Inco yang kemarin sudah saya analisa duluan. Memang ada penguatan lebih lanjut ya dari dalam tren naik dari Inco ini. Dia terkoreksinya hanya sampai 50 dan mantul, which is ini adalah wajar. Koreksi yang wajar untuk suatu tren naik ini. Koreksinya sampai di 50 retracement atau di 4.860-an wajar. Kita masih lihat dari Senin, untuk support dia kan masih di 4880, resistan di 5030 untuk Inco ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah untuk TINS, sama pergerakannya ya. Jadi dalam tren naik ini, teman-teman ya, dia terkoreksi sampai 78 overshoot hampir ke 100. Jadi memang TINS ini kebiasaannya adalah ekstrim kalau bergerak. Dia bergerak turun hampir habis trennya, terkoreksinya. 78 mantul ketemu resistan di 1524 dan tidak kuat. Sehingga untuk support masih di 1460, resistan ada di 1524. Ya teman-teman, bagus sih, masih awal-awalnya ya, awal-awal trennya. Ini adalah dia terkoreksi ke bawah, ini adalah supportnya. Nah, kalau kita lihat nih, kekuatan naiknya dia di berapa sih? Kekuatan naik dia sekarang, ini saya hapus dulu yang ini. Nah, kekuatan naik dia sekarang ketemu resistan 23 di sini, yaitu di 1510 resistan, atau karena tepat saya anggap aja dia di support ya, 1505. Resistan berikutnya ada di 1550. Kalau teman-teman menganalisanya hanya dari tren turun ini. Tren turun ini dianalisa untuk mencari resistan. Jadi dia sekarang sudah berhasil tepat di resistan di 1505. Baik teman-teman, sepertinya memang hari ini adalah harinya saham-saham metal dan juga saham-saham batubara. Nah, kalau kita lihat Indo Tambang Raya hari ini bagus sekali, which is ini adalah satu uptrend price channel. Saya bagi ke atas, ada dua yang di atasnya, separuh midband ke atas dan midband ke bawah. Ternyata untuk ITMG itu sudah berhasil kembali lagi naik dari midband-nya teman-teman. Jadi ini bagus karena hari ini adalah tembus high sebelumnya. Ini bagus sekali ya untuk ITMG, sekali lagi menjadi saham batubara yang paling bagus pergerakannya. Untuk supportnya dia ada di 1600, dia ada di 16.600. Resistan dia ada di high-nya hari ini di 17.375 teman-teman. Nah, targetnya Pak berapa? Targetnya gunain aja yang satunya teman-teman. Yang tren satunya ini kita boleh gunakan tren satunya ini ya. Tren yang ini targetnya ada di 18.480.
18.480 targetnya. Oke, teman-teman, berikutnya adalah PTBA. Seperti ini, PTBA masih berusaha untuk naik. Jadi PTBA itu kan dalam tren turun ini, dia kan kemarin sempat ke 78, ya kenceng ya. Terus kemudian dia boleh dibilang konsolidasi ya. Konsolidasinya di mana Pak? Ya di area ini lah. Di area ini konsolidasi, jadi untuk supportnya dia saat ini ada di 2225, resistan dia di 2285. Oke teman-teman, berikutnya adalah BFIN. BFIN yang saya bilang naik kelas ya, naik kelas. Dia naik lebih tinggi seperti ini, namun demikian saat ini dia sedang konsolidasi dulu ya. Dia sedang konsolidasi dulu untuk BFIN. Jadi dalam tren turun ini teman-teman, tren turun yang ini dia naik ke atas, targetnya di 1160 udah kecapai. Terus kemudian dia terkoreksi ya. Koreksinya saya ambil dari tren ini ke sini. Koreksinya kemarin sampai 50, namun demikian hari ini maksud saya. Hari ini terkoreksi sampai 50. Jadi sekali lagi kalau teman-teman yang hari ini antri BFIN 50 dapat barang, bagus sekali. Itulah teman-teman kehebatan dari Fibonacci. Kalau ada tren naik, teman-teman antri di 50 trennya, 50% separuh trennya. Maka kalau teman-teman dapat ya, kalau mantul seperti ini lumayan. Dari 1070 closingnya di 1140. Bagus sekali ya untuk BFIN. Untuk support masih di 1115. Resistan masih di 1160. Baik, BBKP seperti apa Pak? Kalau BBKP menurut saya dia dalam tren naik ini, dia saat ini konsolidasi atau retracement maksud saya antara 38 sampai 23. Ini masih aman saja menurut saya ya, masih ada posisi saya. Dan kemarin sempat nambah, hari ini belum keluar ya sama sekali. Masih pegang untuk BBKP. Oke, teman-teman, berikutnya adalah IMJS. Jadi kemarin IMJS saya analisa duluan daripada IMAS. Kenapa? Ya karena kemarin IMJS adalah ada 2 kali percobaan naik. Dan closingnya adalah higher. Artinya apa? Ya artinya ada something gitu loh. Kalau saya biasanya, kalau ada percobaan naik dan cukup runtun atau urut, biasanya saya akan pantau. Pasti ada sesuatu gitu loh. Pasti ada sesuatu. Karena kondisi dari harganya si IMJS sendiri di area sini adalah area dasar teman-teman ya. Di area sini adalah area dasar. Sehingga ketika keluar dari area dasar, area konsolidasi tersebut dan udah berlangsung 2 hari, bahkan hari ketiga ini, saya merasakan mungkin ada something di IMJS ini. Mungkin saya ada something di IMJS ini walaupun secara volume belum begitu source, belum begitu besar. Tapi menurut saya ini wajib diwaspadai. Once dia mungkin sudah cukup, dia akan breakout seperti itu. Dan kalau kita lihat dia memang konsolidasinya ini cukup lama dan diakhiri breakout konsolidasi tersebut. Tinggal kita tunggu the next-nya untuk IMJS harus bisa membebaskan area sini ya teman-teman. Area ini kemudian area ini juga perlu dibebaskan sama dia. Jadi sekarang dia berada hampir tembus resistan 38 retracement atau di 322. Jadi perhatikan saja supportnya terjaga di 310. Resistan di 322 ya teman-teman untuk hari besok yang masuk 2 hari lagi ya seperti itu. Oke, teman-teman berikutnya adalah Arto. Arto di bahasan saya sebelumnya adalah karena dia tidak kuat di 38 maka target penurunnya adalah di 61 dan hari ini hampir kecapai. Tapi kok sudah mantul seperti itu? Apakah orang-orang yang ngantri di 61 ini udah nggak sabar nih? Arto udah cukup lumayan nih, udah 50% kesentuh seperti itu. Bisa jadi memang para pengantri 50% ini sudah
mulai hajar kanan di Arto ya. Karena memang 50% koreksi itu sudah wajar. Namun demikian saya di sini saya hanya membuat target ya, bahwa kalau koreksi itu tidak kuat ya, dalam tren naik tidak kuat di bawah 38, maka target penurunannya adalah 61 retracement, hampir kecapai tapi udah dihajar kanan di kisaran separuh antara 50 sampai 61 retracement. Jadi di kisaran 1500, di kisaran 15.500 sudah disikat ya. Closingnya untuk Arto walaupun masih minus, tapi ya berarti ini bentuk doji, bentuk hammer seperti ini berarti ada perlawanan seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah AGRS. AGRS masih koreksi, hari ini sentuh 50. Karena dia tidak kuat di 38, maka targetnya itu ada di 61 ya teman-teman. Target koreksinya dari AGRS ini di 61. Karena 61 di sini juga, di sini nih ya, saya gerakin ini ada resistan. Jadi targetnya sementara dia ke 61 ya. Oke teman-teman, volatilitasnya memang sedang tinggi, multipolar ya. Multipolar yang udah bagus-bagus, ada triangle, ascending triangle, naik lebih tinggi. Closingnya dia kembali lagi ke teman-teman ke sini. Jadi menurut saya dia memang akan bermain di sini ya. Bermain di area sini karena di sini ada demand yang mungkin cukup bisa menahan penurunan dari multipolar. Dia break dari sini, dari ini adalah ascending triangle, dia break dari support yang saya bikin ya, support ascending triangle-nya break, sehingga untuk support berikutnya ya ada di 518 atau area ini teman-teman ya, 518 area yang saya bikin ini. Oke teman-teman, LPPF kemarin saya bahas cukup intens dan memang nyatanya ini barang oke pergerakannya ya. Dalam tren turun ini dia ada satu konsol area 0 sampai 23 dan dia ketika nyampe dasar dia sudah berhasil naik keluar dari 23 retracement, bahkan hari ini sampai 38. Ini sebenarnya bagus sekali pergerakannya. Artinya dia mampu melawan gravitasi yang ada, mampu melepaskan beban dari himpitan ini. Demand ini loh. Di sini ini konsolidasi ini dia mampu keluar dari situ. Volumenya juga cukup oke teman-teman ya. Volume cukup oke, indikatornya semuanya oke. Udah 2 hari MACD oke, momentumnya juga bermain di atas 100. Nah kalau nanti dia volumenya kenceng, saya yakin dia akan seperti ini untuk momentumnya, dan MACD-nya bisa seperti ini ya teman-teman. Ini barang secara teknikal reversalnya bagus. Oke, berikutnya adalah multipolar, secara volume juga oke. Indikatornya ya masih ini ya, karena volumenya kayaknya nggak kurang ya, MLPT memang kurang di volumenya. Nah ini kalau kita lihat memang ini saya sendiri nggak begitu berani positioning banyak kalau untuk ini, tradingan aja sifatnya. Nah dalam tren singkat yang saya tarik ini, dia saat ini koreksinya memang ekstrim di 61,8. Nah koreksi sampai 61,8 ya berarti hanya berserah pada price action saja. Kalau kita lihat di sini ada sekumpulan candle yang memang kalau area ini jebol, koreksinya bisa sampai ke perkiraan ya di 3.300 sampai 3.600 di area konsolidasi di bawah ini yang saya bikin ini. Itu aja karena dia saat ini dekat sekali dengan 61,8 retracement. Kalau jebol bahaya karena kita mesti nyari kalau jebol ya istilahnya pasrahkan sama price actionnya seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah MTDL. Ini barang yang naik dan koreksi. Dalam kenaikannya ini dia koreksinya hampir sampai ke 50. Dia terkoreksi hari ini 3. Closingnya sih sempat naik ya, walaupun sebenarnya turunnya sampai di 25.35. Sebenarnya target dia kalau ngelihat dari ini, maka target dia tetap di 61 penurunannya. Karena dia tidak kuat di closing, tidak kuat di 38, maka target penurunannya tetap sampai 61 teman-teman ya.
Tapi sampai 50 rata-rata memang para aliran 50 ini siap menghajar di 50 sangat mungkin. Sangat mungkin. Sebelum sampai ke sini udah dihajar. Karena di sini juga di 50 ini juga ada sedikit konsolidasi di sini, sedikit demand dan juga ada rejection resistan yang bisa jadi support. Memang itu harus kita perhatikan semuanya. Oke, teman-teman, berikutnya adalah ESA. ESA saat ini sudah mulai ada doji ya. ESA sudah mulai ada doji. Ini artinya sudah menarik gitu ya. Dalam tren naik ini teman-teman sampai di 498, ESA terkoreksi itu sampai di 78 retracement. Ini bukan 76 ya. Saya akan cek dulu. Saya cek dulu, ini bukan 70 ini adalah 78. Ya. Dia udah terkoreksi sampai lebih dari 78 dan saat ini dia berada di 78. Sudah ada doji berarti butuh konfirmasi besok hari Senin. Besok hari apa itu? The next hari ya. Kemudian saya sering lupa hari. Nah, di sini teman-teman. Inilah mungkin yang menjadi penyebab ESA sudah mulai diaka karena di sini ada kumpulan candle, ada demand. Dan kalau kita tarik juga sebenarnya hari ini, nah inilah juga yang mungkin membuat orang sudah menganggap ESA itu murah. Apalagi kalau kita tarik ke sini, ini juga sudah mulai banyak sekali. Ini kan juga banyak sekali demand-nya kan di situ. Ini kan harusnya mampu menahan penurunan dari ESA ini, yang area hijau nih. Inilah harusnya mampu menahan penurunan dari ESA. Oke teman-teman, berikutnya adalah BRPT. BRPT 2 hari ini koreksi teman-teman ya. Jadi dari tren naik ini teman-teman, dia terkoreksi di 23 yaitu di 1080. Hari ini Black Marubozu ke 38. Cukup bukan Marubozu ya, tapi dia istilahnya nggak full Marubozu, tapi dia turun, closingnya lebih rendah dari opennya. Sehingga untuk supportnya ada di 1030 ya, resistan ada di 1080. Perhatikan 38 jebol nggak untuk hari besok ya. Oke, teman-teman, berikutnya hoki. Ini 3 hari lalu sebenarnya masuk scanner, tapi saya pernah positioning di hoki ini dan berakhir cut loss. Karena kebiasaannya dia setelah naik adalah turun. Dan itu terjadi beberapa kali teman-teman di sini. Di sini ya. Sini. Di sini. Nah, besok ini apakah mau seperti itu? Untuk sementara dimasukkan pantau aja, kita masih mempelajari ya. Tidak untuk positioning karena saya juga pernah positioning dan saya cut loss. Seperti itu, nggak perlu saya bikin Fibo-nya saja. Karena di sini saya hanya mau memantau kebiasaannya apakah masih sama untuk hoki ini teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah untuk Akra ya. Untuk Akra ini gambaran saya masih sama ya, dari swing low oke ke swing high. Di sini dia terkoreksi sampai 23 hari ini sempat turun lebih rendah ke 38, namun demikian dia mantul lagi. Perhatikan yang warnanya biru teman-teman ya, perhatikan yang warnanya biru supaya nggak rancu. Saya geser dulu. Perhatikan warnanya biru, jadi dalam tren naik ini dia terkoreksi sampai 2338. Di 38 dia berhasil mantul. Kalau seperti ini, kalau misalkan besok dia tembus resistan di 3523 dan lanjut naik, berarti tren kenaikan dari Akra ini bagus. Support masih 3423 dan resistan 3525. Oke, baik teman-teman AGII, saya coba berikan gambaran. Koreksinya dia terhitung kalau saya hanya mengambil dari tren ini, swing low ini ke ini, koreksinya udah ekstrim banget. Dia udah kembali lagi ke area yang sebelumnya saya petakan sebagai area ini ya. Maksud saya, dulu kan saya berkata bahwa kalau area ini
dia bisa berada di atas yang hijau ini bagus, tapi ternyata di atas hijau ini dia cuma sebentar. Jadi memang ada kemungkinan orang-orang yang sudah positioning di sini, walaupun kemarin tidak banyak perlawanan ketika di atas hijau cukup smooth seperti itu, namun demikian sudah mulai kalau saya lihat banyak yang take profit untuk AGII. Saya sendiri udah nggak ada posisi dan ini sifatnya adalah update. Dalam tren naik ini koreksinya dia udah sampai ke 78, udah hampir habis trennya ke 100. Dengan catatan apabila saya hanya menarik tren dari sini ke sini ya teman-teman, seperti itu saja. Karena kalau misalkan saya tarik Fibo-nya dari awal tren yang lebih jauh di sini, koreksinya ini baru sampai di 38 overshoot sedikit. Sehingga untuk targetnya pun tetap di sini. Di 1275 target penurunan dari AGII. Oke, teman-teman, saham-saham terkait farmasi yang masih cukup menarik ini kayaknya malah IRA. IRA dalam tren naik ini terkoreksi sampai 50, kemudian naik lagi hampir tembus high-nya, namun demikian terkoreksi lagi sampai 38. Jadi sementara dia saat ini bermain dalam range ini, yaitu untuk supportnya dia ada di 1835, resistan di 2270. Nah, kemudian adalah untuk INAF. Saat ini mulai ada doji, berarti untuk hari Senin teman-teman perhatikan konfirmasinya. Demikian pula untuk KF, hari ini sudah ada percobaan penguatan walaupun candlenya masih shooting star, tapi sudah mulai hijau ya, udah lumayan sih hijaunya, udah 2,9%, berarti perlu konfirmasi hari Senin. Oke, kemudian ini adalah Bukalapak. Pak, gimana Pak? Bahas dong Bukalapak yang menarik seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih Bukalapak, saya masih belum positioning teman-teman ya. Opening kemarin adalah di, maksudnya IPO-nya di 850. Kemudian opening hari pertama di 1060, closingnya kemudian di 1325. Hari ini kemarin kan turun ya, terus hari ini high-nya di 1160, namun demikian ARB hari ini. Tertarik nggak Pak? Kalau saya sih ngelihat ya, ini kan hitungannya baru ARB arah sekali ya, baru arah sekali, terus baru arah sekali kok terus turun. Kemarin nggak turun sih, kemarin hari ini yang turun. Maksudnya kemarin tetap naik tapi terus turun ya, terus hari ini turun lebih rendah dari bukaan hari pertama. Kalau saya sih beranggapan gini, biasanya sih saham IPO sih tetap boleh dibilang naik seperti itu. Cuman kan kita mesti lihat juga kalau overnya masih setebel ini, saya juga pikir-pikir seperti itu. Kalau misalkan dia beberapa hari lagi, ARB lagi, dan mulai ada perlawanan ya mungkin saya akan positioning. Karena saya sih sebenarnya punya prinsip kalau saham-saham IPO sih biasanya tetap ada tarikan seperti itu ya. Oke deh, saya pantau beberapa hari ke depan ya teman-teman. Saya juga tertarik untuk positioning sedikit. Tapi dengan catatan ketika sudah mulai ada perlawanan seperti itu. Saya nggak tahu juga mau sampai kapan dia mau ARB lagi seperti itu. Oke, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.